Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toridiul Haq dengan NIM terakhir 170 dari Teknik Informatika 2024E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ya model infrastruktur jaringan modern. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama, yaitu jaringan nirkabel, pusat data, dan juga keamanan. Oke, mari. Next, kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Nah, mari kita mulai dengan pengantar tentang jaringan komputer. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam materi ya, jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, ini berbeda dengan sistem terdistribusi yang lebih fokus ke perangkat lunak ya, yang kayak mengintegrasikan berbagai komputer. Nah, di era digital ini jaringan komputer telah berevolusi ya dari sistem sederhana menjadi infrastruktur yang kompleks yang mendukung berbagai layanan online yang kita gunakan secara terus-menerus setiap hari. Jadi yang pertama kita nanti akan membahas tentang definisi jaringan. Jadi nanti kita akan bahas kumpulan dan peralatan yang terhubung ya dalam satu kesatuan. Terus kita akan membahas tentang jaringan versus sistem terdistribusi. Jadi nanti kita akan membahas apa saja sih perbedaannya pada perangkat lunak, bukan hardware-nya ya. Jadi sistem ini itu memberikan transparansi dan integritas tinggi. Terus yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang peran vital ya pengantar jaringan komputer ini di era digital. Terus yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang evolusi infrastruktur. Yang evolusi ini dimulai dari sistem sederhana hingga pusat data modern yang canggih dan efisiensi energi yang optimal. Oke. Next, kita akan membahas tentang jaringan, pembagian jaringan ya berdasarkan cakupan geografis. Nah, sekarang mari kita bahas pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Ada 4 jenis utama ya, yaitu yang pertama yaitu adalah PAN atau Personal Area Network yang memiliki jangkauan yang sangat terbatas ya. Dan biasanya itu digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi kayak Bluetooth yang headset itu ya. Dan yang kedua yaitu ada LAN atau Local Area Network yang mencakup area terbatas juga seperti kayak lab jarkom atau kantor ya. Seperti ada gambarnya yang kedua ini saya zoom ya. Jadi ini ada kayak di kantor, ini juga ada di kampus. Jadi kita buat jaringan yang lokal ya, jadi terbatas buat di jaringan di lokal tersebut, di kampus tersebut. Ini juga yang gambar yang pertama tadi yaitu Bluetooth yaitu PAN Personal Area Network. Terus yang next yaitu MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup satu kota atau wilayah. Seperti di gambar tersebut ini ada main hub-nya juga, ada yang terhubung dengan perpustakaan digital, ada yang rumah sakit. Nah, itu tuh jaringannya itu disebut MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang memiliki jangkauan global kayak internet. Jadi semakin seperti yang terlihat di sini tuh, jaringannya itu sangat luas sekali hingga kompleksnya itu infrastrukturnya itu semakin dibutuhkan ya karena semakin luasnya cakupan geografis. Nah, okay, next yaitu pembagian jaringan ya berdasarkan akses. Yang pertama yaitu ada intranet. Jadi intranet itu adalah jaringan yang tertutup yang hanya menghubungkan komputer dalam kelompok tertentu ya seperti organisasi atau perusahaan. Nah, jumlah penggunanya juga terbatas dan informasinya itu hanya diakses oleh anggota yang memiliki izin. Biasanya itu dilindungi pakai kata sandi ya. Nah, sebaliknya kalau internet itu jaringan global yang menghubungkan ya jutaan komputer di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang unlimited atau tidak terbatas. Jadi informasi di internet itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Nah, perbedaan fundamental ini kayak menentukan ya bagaimana data dikelola, diakses dan diamankan dalam masing-masing jenis jaringan. Oke, next yaitu kita lanjut membahas tentang topologi jaringan. Nah, ada 4 nih dalam pembagian besarnya itu.
Ada 4 yang biasanya umum digunakan. Yang pertama itu adalah topologi bus. Jadi menggunakan kayak satu kabel utama ya. Ini ada satu kabel utama yang menghubungkan ke semua perangkat. Nah, keunggulannya yaitu murah dan sederhana, namun rentan ya kalau misal ada kayak ada bantulan sinyal dan lain-lain, ada kayak nge-lag gitu. Oke, next kita akan membahas tentang topologi star. Nah, kayak seperti gambarnya ya, topologi star ini kita itu membuat topologi yang gambarnya mirip bintang ya. Jadi topologi star itu menghubungkan semua perangkat itu ke titik pusat kayak switch sama hubnya itu. Jadi unggulannya yaitu isolasi kegagalan, namun kayak rentan kalau misal titik pusatnya itu kayak ada error gitu, maksudnya ada kegagalan di titik pusatnya. Jadi langsung semuanya itu kena dampak. Next yaitu topologi ring. Nah, topologi kalau ring ini dia itu bentuknya seperti cincin ya, yang menghubungkan dalam bentuk lingkaran ya, meskipun memudahkan, tapi misal kalau ada kegagalan satu perangkat itu dapat mengganggu seluruh jaringan. Nah, yang terakhir itu topologi mesh. Nah, kalau topologi mesh itu menghubungkan setiap perangkat ke semua perangkat lain. Jadi topologi ini kayak punya redundansi tinggi dan andal juga ya, tapi mahal dan rumit dalam pemasangan. Oke, next yaitu model jaringan nirkabel ya. Ini ada dua yaitu ad hoc vs infrastruktur. Nah, sekarang kita akan membahas mode jaringan nirkabel. Ada dua mode utama yaitu ad hoc dan infrastruktur. Nah, kalau ad hoc itu adalah jaringan terdesentralisasi ya, tanpa akses point di mana perangkat itu berkomunikasi itu langsung end to end ya. Jadi model ini tuh kayak peer to peer, jadi mudah, cepat, tanpa ada beban yang kompleks ya. Jadi cocok buat situasi darurat atau sementara. Namun, mode ini memiliki keterbatasan dalam hal performa saat jumlah pengguna itu bertambah dan juga ada masalah keamanan juga. Nah, sebaliknya, mode infrastruktur adalah jaringan terpusat yang paling umum digunakan di perusahaan atau organisasi. Nah, dalam mode ini, perangkat itu berkomunikasi melalui access point yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan dan nirkabel. Mode ini juga lebih stabil dan aman dengan jangkauan 100-300 kaki ya, tergantung teknologi. Oke, sekarang kita bahas metode pengiriman data. Nah, yang pertama itu ada unicast. Jadi unicast itu pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain itu secara langsung. Jadi metode ini biasanya itu digunakan untuk komunikasi pribadi seperti browsing web atau transfer file ya. Namun unicast itu kurang efisien untuk aplikasi streaming media karena beban bandwidth yang besar ya pada server. Nah, yang kedua yaitu broadcast, yaitu broadcast itu adalah pengiriman data ya ke semua perangkat dalam subnet lokal ya sekaligus. Jadi metode ini tuh sering digunakan buat fungsi manajemen jaringan seperti permintaan ARP atau menemukan alamat perangkat lain. Namun broadcast ini terbatas pada jaringan lokal karena tidak dapat di forward ya, diteruskan ke internet secara luas. Nah, dan yang terakhir yaitu multicast yang menggabungkan kelebihan unicast dan broadcast, yaitu mengirim satu paket data ke sejumlah perangkat yang kayak telah berlangganan ya. Jadi multicast itu banyak digunakan pada aplikasi khusus kayak pengiriman data bursa saham. Namun gunanya terbatas karena masalah skalabilitas dan kompatibilitas masyarakat perangkatnya. Yaitu next kita akan membahas tentang pusat data modern. Nah, sekarang ya mari kita lihat ya inovasi dalam pusat data modern. Yang pertama ini ada Google ya, dengan pusat data yang memiliki keamanan berlapis tinggi, mulai dari akses terbatas hingga teknologi deteksi intrusi yang canggih seperti di gambar ini. Nah, jadi Google itu juga punya desain server khusus ya buat efisiensi performa tinggi. Menerapkan pengaturan suhu unik sekitar 80 Fahrenheit atau 27 Celcius untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, sistem pendinginan mereka itu pakai air dingin ya, mengalir melalui kumparan tembaga. Berbeda dengan sistem AC kontroversial. Nah, Facebook. Next yaitu Facebook, yaitu
fokus itu pada inovasi disruptif dan implementasi cepat. Nah, berbeda dengan desain konvensional yang biasanya di industri ya. Jadi Facebook itu fokusnya itu ke inovasinya biar cepat ya. Dan next yang terakhir itu ada Max Stadium ini dia itu kayak yang mengoperasikan hampir 8.000 Mac mini ya dalam satu lokasi. Nah, mereka itu pakai rak custom ya yang dipatenkan buat efisiensi dan kecepatan tinggi dan menerapkan manajemen panas dan juga energi yang efisien. Jadi Max Stadium ini juga menggunakan penyimpanan terpusat dengan apa ini Xen NVMe 44 terabyte ya untuk performa tinggi. Oke, dan yang terakhir yaitu kesimpulan yaitu sebagai kesimpulan yaitu kita telah melihat evolusi infrastruktur jaringan dari konsep datar hingga implementasi modern di pusat data. Nah, penting bagi kita ya untuk memahami berbagai jenis jaringan, topologi dan juga metode pengiriman data untuk merancang jaringan yang efisien. Inovasi dalam pusat data juga seperti Google, Facebook, dan Maxstadium yang menunjukkan implementasi infrastruktur jaringan yang canggih dengan fokus pada keamanan, efisiensi, dan inovasi. Nah, tantangan yang masa depan ya mungkin dalam mengelola infrastruktur jaringan kayak keamanan data, efisiensi energi, skalabilitas, kolaborasi, dan juga inovasi berkelanjutan akan menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Jadi terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di link komentar ya. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.